potensinya apa aja yang ada di sini. Katakanlah nanti biasanya kalau kami berikan pelatihan sama Om Apri kan siapa yang nanti akan jadi pengelola itu kan kita bikin kayak semacam workshop yang nanti mungkin hari pertama itu kayak apa sih semacam wisata desa itu seperti apa, sehingga mungkin itu akan menjadi semacam kayak punya bayangan, sehingga oh kayak ini potensi toh gitu, yang semula mungkin melihat oh ternyata mancing neng pinggir dalan kayak itu pun sebenarnya potensi kan gitu. Tapi orang kan karena di sini mungkin setiap hari itu kayak ngono kuwi biasa. Jadi ini nggak melihat itu sebuah peluang gitu loh. Kalau kita waduh kebahagiaan tadi aja itu. Wah, Simbah seneng banget ya kan gitu. Nah, itu hal-hal yang sepele gitu kan. Nah, sama Pak di Gunung Kidul dulu waktu saya ngelihat yuk, wah aku njaplek iki sampe dino wis koyo ngono kuwi masyarakat gitu. Tapi ketika dikemas itu dalam sebuah program, ternyata ini menjadi games gitu. Yang menarik gitu. Guyang sapi pun dadi game, Pak. Lah nggih, lah nek kula kan guyang sapi ning telaga biasa. Tapi ketika itu ternyata kita berikan semacam kayak oh ini loh, kayak gini itu bisa menjadi program. Dan mereka yang guyang gitu. Nah, ini nanti mungkin akan ada gambaran seperti itu. Nah, itu akan membuat respon tim nanti akan kita bikin kelompok-kelompok biasanya gitu. Suruh kita bikin mereka menuliskan apa aja yang potensi ada di desa ini. Katakanlah satu orang bisa tuliskan 100 misal. Dipaksa untuk seperti itu sehingga nggak akan kekurangan Pak bahan untuk menjadi program tadi itu. Katakanlah satu orang 100 mungkin ada yang sama ya, tapi pasti ada yang beda juga. Sehingga nanti akan muncul di hari kedua itu bikin kayak semacam udah semacam kayak program untuk dijual. Nah, ini yang mungkin proses. Artinya tahapan-tahapan awalnya kan brainwash ide itu ya, sharing ide itu jauh lebih penting ya. Iya. Ngumpulin orang Ya. Sambil gali Biar nanti gini. Kalau tim ini biasanya mengandalkan orang lain untuk endorse atau mungkin sebagai konsultan, ketika ini sudah nggak kerjasama lagi atau mungkin sudah nggak ada, gampangannya mati Pak biasanya. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa mereka yang mencari sesuatu yang apa sih yang bisa menggali ya. Menggali potensi, membuat programnya sendiri, akhirnya hidup sendiri. Kayak Langgeran itu pun kan gitu Pak, hidup sendiri sudah, jalan sendiri ya, karena memang di sana itu hampir nggak ada satu pionir yang memang diandalkan, istilah lagi tokoh yang ditokohkan lah gitu. Tapi semuanya bisa jadi tokoh gitu. Ini jadi ada beberapa kayak mungkin kita ke Penting Sari contohnya, itu kan masih Pak Doto, gampangannya kan gitu. Mungkin di Kali Biru masih Pak Jono. Ada kesan seperti itu. Jadi ketika mungkin si tokoh ini nanti nggak ada, kayaknya kok kesannya programnya hilang ya. Tapi kalau di sini mungkin dengan ada perkumpulan tadi mungkin dari Karang Taruna, dari tokoh masyarakatnya, dari mungkin perangkat desanya dikumpulin jadi satu, sehingga mereka ini akan jadi satu untuk membuat program itu sehingga semuanya bisa. Tidak stagnan ya. Tidak bergantung pada satu orang istilahnya. Semua bisa saling menggantikan karena dari awal podo-podo ngerti anunya kan, visi misi dari langkah-langkah step by stepnya. Ada beberapa juga yang tergantung sama mungkin pimpinan karena dianggap wah ini Pak Lurah ini pokoknya sing diandalke gitu kan. Ketika Pak Lurahnya sudah nggak menjabat lagi akhirnya banyak yang tumbang juga. Gitu-gitu. Jadi apalagi yang masa jabatannya kan terbatas Pak kayak gitu. Ganti lurah biasanya ganti program. Program sing lawas akhirnya hilang ya, gitu kan. Kebanyakan gitu Pak. Nah, ini harapannya kan di sini mungkin nanti akan ada tim yang itu nanti akan menjadi istilahnya ya promotornya di sini yang semuanya dari situ. Kalau saya situ termasuk nanti mungkin saat ini kan kalau memang sudah ada tinggal dikumpulin aja data misalnya tentang masyarakat miskinnya. Data masyarakat miskin 3 tahun terakhir. Data tentang tingkat pendidikan masyarakat 3 tahun terakhir katakanlah. Itu terus mungkin pendapatan masyarakat 3 tahun terakhir dan sebagainya. Itu sebagai indikator ketika wisata ini ada dan sebelumnya, atau mungkin sebelum ada oh sekian, tapi setelah ada ini ternyata meningkat nih tingkat pendidikannya, tingkat pendapatan masyarakat, pekerjaannya dan sebagainya. Sehingga keberhasilan ini ada indikatornya. Harapannya kan gitu. Termasuk pendataan biasanya Om Apri kan banyak celah itu Pak. Maksudnya celahan itu biasanya kan gini. Kalau kita sudah tahu master plan-nya atau mungkin semacam kayak blueprint-nya lah di Kulon Progo ini mau jadi apa, sehingga kita bisa melihat potensi yang sekiranya nanti bisa berhubungan dengan pusat.
itu akan lebih mudah. Kalau program kita bisa bersinergi dengan mereka kan bantuan dan mungkin sistem keuangannya juga akan dipermudah. Tapi kalau biasanya bertentangan ya semakin sulit kita kan gitu. Makanya mungkin kita juga harus tahu tentang program jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten bahkan tingkat provinsi. Karena di sini dekat dengan bandara, saya yakin hubungannya nggak cuma tingkat kabupaten. Itu sih. Berarti kan yang paling penting sebelum ini digarap kan beliau ngumpulin stakeholder atau inti-inti komunitas inti yang mau serius diajak garap ini dari awal harus jelas sih ya. Iya. Soalnya kalau nggak dari situ nggak ditetapkan dari awal, nanti munculnya orang-orang baru ketika udah jadi malah bisa mengganggu perjalanan. Jadi dari awal ini udah terus di timeline mungkin diskusinya berapa kali gitu untuk data, untuk penggalian potensi beberapa kendala juga biasanya gini Pak. Ketika kita terjun di lapangan, kita sebagai pengelola katakanlah itu kalau sistemnya nggak jelas, kadang-kadang ini menjadi masalah juga. Aku nyambut gawe istilahnya ngene dan sebagainya, masa ora ono hasile kurkon istilahnya apa nggih? Semacam pengabdian dan sebagainya lah. Tapi kalau mungkin di awal sudah jelas istilahnya, mungkin kamu punya saham sekian persen. Dari istilahnya sini aset yang sekarang kita mau kelola ini ada berapa, sehingga ketika nanti ada perkembangan aset otomatis sahamnya naik. Hitungan dari persentase atau dari saham tadi menyesuaikan. Karena dari awal udah jelas itu Pak, bahwa misalnya ini anggap aja 100 lot gitu ya. Oke, yang 30 ini sudah untuk stakeholder yang nanti kalau orangnya mati pun masih bisa diwariskan ke istri, ke anaknya. Oke, Pak Lurah 1 lot, Sekdes 1 lot, Pak Ustadz atau Jogoboyo 1 lot, DPD berapa orang. Nah, kalau yang lain bisa ditawarkan sebetulnya kalau ada kekurangan investasi. Siapa yang mau masuk nih? Dan itu harus tercatat istilahnya, tertandatangani lewat forum nantinya. Kalau enggak ya kadang-kadang tenanan Pak biasanya. Males-malesan lah ya makanya gitu, iren-irenan dan sebagainya karena memang nggak ada kejelasan toh. Jadi selama ini hidup, saham itu tetap berjalan. Orangnya meninggal, Pak Lurah meninggal atau siapa meninggal, bisa wariskan ke bahwa bapakmu punya jatah 10% keuntungan dari untung bersih ini misalnya. Itu beberapa poin yang mungkin untuk bahan diskusi awal ke Sopwise yang kudu tak ajak ini. Kalau mau serius ini dari awal juga harus serius itu. Dan nanti ada bagian sahamnya di perjalanan. Kalau masalah referensi mungkin kan Om Apri ini juga sudah sering tak ajak kemana-mana lah. Kita ke Bojonegoro itu ada 21 desa yang pernah kita dampingi juga. Artinya kan saya rasa Om Apri sudah punya data banyak tentang arep digawe opo gitu. Cuman memang mungkin butuh kayak semacam kesepakatan bersama toh, sehingga nanti ketika ini sudah jadi tim ini sekali mungkin ada momentum untuk mereka ini kayak studi banding, sehingga semuanya tahu, nggak cuma Om Apri tok sing tahu kan gitu. Kalau semuanya tahu, apa ini digini, apa ini digini, bahkan akses kalau saya lihat sekarang ini dipermudah Pak untuk wisata, karena memang dana-dana untuk pariwisata sekarang kan lagi gencar tuh Pak, bisa dimaksimalkan lah. Ini areanya lumayan Mas.